Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dayang Ginaya Latifah Hakim dan partner saya yang bernama Putri Melinda. Di sini kami berdua akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah Bahasa dan Media. Benar, tapi sebelum kita mulai, aku bakal ngasih tahu dulu nih, apa aja yang bakalan kita bahas di video ini. Pertama-tama, kita bakalan ngejelasi dulu tentang deskripsi singkat dari mata kuliah Bahasa dan Media. Terus dilanjut dengan penjelasan mengenai objek kajian dari mata kuliah ini. Dan yang terakhir adalah kita bakalan ngasih tahu beberapa poin yang harus dicapai mahasiswa dalam mata kuliah Bahasa dan Media ini. Oke, aku mulai dari deskripsi singkat dulu dari mata kuliah Bahasa dan Media. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Sementara pengertian bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang struktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistematik fungsional, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam perspektif LSF tersebut, bahasa dipandang sebagai suatu konstruksi yang dibentuk melalui fungsi dan sistem secara simultan. Bahasa juga merupakan bagian dari kemampuan manusia yang paling dasar, sekaligus menjadi ciri utama spesies Homo sapiens. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Hubungan antara bahasa dan media sangat erat. Penggunaan bahasa dalam media beraneka ragam sesuai dengan kepentingannya. Hubungan bahasa dan media seringkali digunakan untuk mencari kekuasaan guna memenuhi unsur kepentingan dan memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mencapai kepentingan itu. Oke, berikutnya adalah pembahasan mengenai objek kajian pada mata kuliah Bahasa dan Media. Pada bagian objek kajian ini, kita akan membahas tentang penggunaan bahasa pada media, seperti media cetak, media elektronik, serta media sosial. Media massa merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang digunakan oleh wartawan memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi yang nantinya akan diterima oleh masyarakat. Terdapat 3 media komunikasi yang bisa kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi, yaitu media cetak, media elektronik, serta media sosial. Jika melalui media cetak, maka masyarakat dapat memperoleh berita melalui majalah maupun surat kabar. Berikutnya, penyebaran melalui media elektronik. Masyarakat dapat memperoleh berita ataupun informasi dari radio dan televisi. Lalu yang terakhir adalah penyebaran melalui media sosial, yaitu masyarakat bisa mengakses berita melalui aplikasi-aplikasi yang ada, misalnya seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, blog, dan lain sebagainya. Objek kajian yang pertama adalah penggunaan bahasa pada media cetak. Informasi dari media cetak dapat diperoleh melalui surat kabar maupun majalah. Surat kabar sebagai media cetak merupakan sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, baik itu informasi lokal, nasional, maupun internasional. Dalam penyampaian informasi melalui surat kabar, wartawan mengambil peranan yang sangat penting.
Bahasa yang dipergunakan oleh wartawan merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi, sehingga masyarakat bisa menerima dan memahaminya. Masyarakat bisa memahami isi atau informasi dari suatu berita yang disampaikan oleh wartawan apabila bahasa yang digunakan efektif, logis, jelas, sederhana, serta sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang terdengar akrab di telinga masyarakat. Wartawan diharapkan mahir dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah dalam menyampaikan berita, sehingga ide, gagasan, pendapat, serta perasaan yang nantinya akan disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat yang menerimanya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah bahasa Indonesia yang dipergunakan sesuai dengan aturan atau kaidah kebahasaan yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia yang berlaku meliputi kaidah pilihan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, penataan penalaran, serta penerapan ejaan yang disempurnakan. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahasa pada media elektronik. Informasi dari media elektronik bisa kita peroleh melalui radio ataupun televisi. Televisi merupakan media baru yang muncul setelah hadirnya radio. Masyarakat cenderung lebih menikmati siaran berita yang ditayangkan oleh televisi karena dengan menggunakan televisi kita bisa melihat serta mendengarkan peristiwa apa saja yang terjadi di luar sana pada saat itu. Selain itu, televisi juga memiliki banyak saluran, sehingga para penonton pun bisa memilih saluran mana saja yang akan mereka tonton. Dalam penyampaian informasi atau berita, seorang penyaji berita televisi diharapkan mampu untuk menggunakan bahasa jurnalistik dalam mengolah isi berita yang nantinya akan disampaikan. Bahasa itu harus terdengar ringkas, singkat, padat, tertib, serta jelas yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik sendiri merupakan bahasa komunikasi massa yang digunakan ketika ingin berkomunikasi atau menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada publik melalui media massa. Bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penyampaian berita harus mudah dipahami oleh setiap individu yang mendengarnya. Lalu adapun radio. Dalam penyampaian informasi atau berita melalui radio, seorang penyiar radio cenderung menggunakan bahasa yang akan digunakannya dengan memperhatikan kesesuaian antara fungsi dan situasinya. Sebagian besar penyiar radio ketika membawakan acaranya menggunakan bahasa yang tidak baku. Hal tersebut dikarenakan seorang penyiar radio sering menggunakan bahasa tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Atau bisa dikatakan bahwa para penyiar radio ini menyampaikan suatu informasi atau berita dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Seorang penyiar radio diharapkan mampu untuk memiliki kecakapan dalam berbahasa. Mereka harus menyampaikan suatu informasi atau berita dengan bahasa yang mudah dipahami para pendengar tanpa menghilangkan amanat dari informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa pada media sosial. Untuk mendapatkan informasi atau berita yang terjadi pada saat ini dengan melalui media sosial, kita bisa mengaksesnya lewat berbagai aplikasi seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, serta portal berita maupun situs web yang dapat diakses secara online. Membahas tentang penggunaan bahasa pada media sosial, bahasa berperan sebagai salah satu kebudayaan yang menjadi salah satu sarana alat komunikasi yang paling efektif dan banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam menggunakan media sosial, kita bisa menemukan atau melihat banyak gaya berkomunikasi yang sangat beragam, baik itu berupa komentar, kritikan, pujian, masukan, maupun gurauan. Dalam berkomunikasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, atau berkomunikasi secara online, penting bagi kita untuk menggunakan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa sendiri merupakan sarana dalam mengekspresikan gagasan,
pikiran, serta perasaan dengan menggunakan bahasa yang khas sesuai dengan kreativitas dan kepribadian sang penulis. Gaya bahasa atau majas digunakan agar memperoleh efek tertentu dalam menjelaskan pikiran atau perasaan yang akan diekspresikan, agar yang telah disampaikan tersebut mampu dipahami oleh para pembaca atau pendengar. Ketika menggunakan media sosial, kita bisa melihat beragam bahasa yang digunakan oleh orang lain, seperti menggunakan bahasa yang santai, bahasa campuran, bahasa Indonesia, serta bahasa asing. Selain itu, tak jarang juga kita melihat beberapa oknum di media sosial yang menggunakan ujaran yang dianggap menyimpang. Misalnya seperti penggunaan kata-kata yang kasar, umpatan, sindiran, kritikan yang tidak membangun, ejekan, dan masih banyak lagi. Dengan adanya hal-hal yang disebutkan tadi, maka penting bagi kita untuk menggunakan dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Wajib bagi setiap masyarakat untuk mengetahui bagaimana tata cara dalam berbahasa. Nah, sampai juga nih kita ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang capaian mahasiswa. Terdapat beberapa poin yang diharapkan agar mahasiswa dapat mencapai beberapa poin tersebut dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengkonstruksi pesan atau makna dalam media. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memposisikan diri secara netral, baik itu mendukung ataupun bertolak belakang dengan berita yang ada di dalam media. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi dekode dan mendekode. Dan yang terakhir adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh mahasiswa, yaitu kemampuan dasar akan mikrolinguistik, semantik, pragmatik, dan analisis wacana. Wah, nggak terasa ya, selesai juga nih video kita mengenai penjelasan materi tentang mata kuliah bahasa dan media ini. Iya nih, semoga video penjelasan materi yang kita berdua bikin ini bisa memberikan manfaat serta wawasan untuk teman-teman mengenai mata kuliah bahasa dan media ini ya. Amin. Kami berdua mohon maaf ya apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam perkataan dan penyampaian informasi tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan videonya ya teman-teman.